Ini yang saya mau kasih tahu kepada Anda. Di sini saya itu agak gimana ya untuk bikin konten gitu, untuk bikin konten apapun di channel ini, channel edukasi ini. Itu saya itu kurang pakai namanya dialog. Karena pakai dialog itu agak ribet sebenarnya, agak lama dan susah. Ini juga sebenarnya apa ya, kayak aku tuh pengennya cepet-cepet. Harusnya kenapa saya nggak nyoba hal yang ribet? Kenapa saya nggak nyoba hal yang sulit? Siapa tahu itu bisa jadi hal yang bisa bikin saya sukses. Jadi semua ya video saya itu tidak pakai dialog, jadinya kayak berbelit-belit ininya, kayak campur-campuran ke sana ke sini sini. Itu kayak campur-campuran. Dan juga kata-katanya juga tidak ada intinya gitu. Kayak penjelasan aja gitu. Dan juga kata-katanya juga kadang berhenti, kadang juga lanjut. Jadi ini adalah apa ya, kayak kata-katanya itu dari otak saya sendiri. Jadi saya itu harusnya saya pakai dialog biar kata-katanya bisa dicerna oleh Anda sendiri dalam bikin konten edukasi ini. Tapi karena saya itu kata-katanya itu atau yang saya ucapkan itu dari otak ya, atau suatu pikiran, makanya kadang-kadang itu suka berhenti-berhenti kayak gini nih, mikir lagi. Hal utama untuk topik video ini ya, itu saya akan mau bilang kepada Anda untuk terus mencoba hal yang baru, hal yang Anda takuti, dan hal yang Anda tidak bisa. Karena di dunia ini tidak ada yang tidak bisa, pasti bisa, asalkan Anda mau usaha. Tapi juga satu hal itu bisa juga dari genetika ataupun sifat. Sifat ini harusnya kayak gini, harus dapat pekerjaan ini, tapi malah gitu. Itu bisa juga pengaruh. Dan juga Anda itu harus namanya menghargai pendapat orang lain. Ini yang saya mau sampaikan, itu menghargai pendapat orang lain. Semua pendapat itu bisa saja salah, tapi pendapat semua orang itu bisa saja benar, atau pendapat itu bisa saja tidak berefek kepada Anda, tapi berefek pada orang lain. Orang lain itu mengatakan ini dan itu, tapi nggak berefek kepada Anda, tapi berefeknya kepada teman Anda sendiri, karena teman Anda butuh. Ataupun kata-kata motivasi gitu, teruslah semangat. Sebenarnya motivasi itu sebenarnya kata-kata yang bisa jadi positif atau negatif. Positif. Apa itu positif? Jadi posion itu racun dan positif ada hal yang baik. Hal yang menurut Anda itu baik, itu bisa saja jadi negatif. Kayak motivasi. Motivasi sebenarnya tidak salah. Yang salah adalah orang-orang yang menerima motivasi ini. Orang-orang yang tanda kutip kayak apa ya, kayak mendengarkan tapi tidak melakukan. Motivasi tanpa action adalah sampah. Anda menonton video-video yang kayak edukasi, motivasi, atau video yang kayak gini ya, itu kalau Anda pikiran masih pengecut ya, atau pemikiran masih bodoh gitu tentang mindsetnya tentang apa itu selamanya motivasi itu nggak akan berguna buat Anda. Balik lagi bahwa untuk bisa Anda maju dan menjadi manusia yang top 100% atau top 10% itu datang dari internal,
bukan dari eksternal, yaitu Anda sendiri yang bisa mengubah semua itu. Dan juga saya akan menyampaikan juga bahwa teruslah berpikir kritis. Karena di zaman sekarang itu tidak berpikir kritis. Saya agak kesel gitu. Mereka itu hanya mementingkan emosi atau perasaan. Dengan emosi dan perasaan tidak membutuhkan hal yang itu. Hal yang kayak gini seperti berdebatan ataupun yang sejenis yang pakai logika itu pakai namanya perasaan, itu enggak sama atau berbeda jalurnya, dan enggak kepake untuk pakai perasaan itu. Anda kalau berdebat sama orang lain, kalau Anda pakai perasaan, Anda akan kalah, dan Anda bisa aja mengikuti perkataan itu, dan Anda bisa emosi. Jadi berpikirlah kritis pada hal tertentu. Anda nemu di TikTok tuh kata-kata, carilah kuburan Tuhanmu jika Tuhanmu telah mati. Mungkin di antara kalian, emang Tuhan saya bisa mati? Emang Tuhan saya itu bisa meninggal? Ini orang aneh banget. Perhatikan kata-katanya. Apa yang dimasukkan itu jauh berbeda yang Anda katakan itu. Jadi teruslah berpikir kritis terhadap apapun itu. Sekarang itu hanya mementingkan perasaan. Jika Anda mementingkan perasaan, maka Anda akan sama aja seperti binatang yang hanya mau mengikuti perasaan. Anda pengen kayak binaraga, dan Anda mengikuti perasaan, ya Anda akan malas-malasan terus kalau Anda mengikuti perasaan. Di dalam dunia ini, kita atau Anda sendiri itu harus punya namanya kontrol terhadap logika dan perasaan. Kapan dibutuhkan dalam perasaan dan kapan logika dibutuhkan. Jangan Anda itu ini pakai logika tapi Anda pakai perasaan, atau ini pakai perasaan tapi Anda pakai logika. Itu tidak nyambung. Dan Anda harus menghargai pendapat orang lain. Bisa saja pendapat itu akan benar suatu hari nanti, atau mengambil positif dari pendapat orang lain itu. Dalam mengingatkan juga, mengingatkan kepada seorang tentang kebenaran itu boleh, tapi harus punya ilmu juga untuk mengingatkan suatu kebenaran. Jika ada suatu orang yang salah, periksa dan tanyakan. Periksa, ini seperti apa? Apakah ini benar atau tidak? Periksa. Contohnya, ada orang yang sholatnya tanpa baca kunut, dan Anda harus periksa. Ini orang kok nggak biasa kunut? Kenapa? Dan Anda jangan bilang haram. Jangan. Anda harus berpikir kritis terhadap ada hal apapun, dan Anda harus periksa. Apakah saya mengingatkan ini benar atau salah? Dan tanyakan kenapa Anda melakukan itu. Seperti Anda nemu yang tadi ya, orang yang baca kunut, tanyakan, Pak, kenapa Anda nggak baca kunut gitu pas sholat subuh? Tanyakan itu. Untuk tanyakan dan periksa, sebenarnya itu nggak terlalu membutuhkan keduanya. Bisa saja periksa doang, bisa juga tanyakan. Kalau ada orang ya pas sholat asar ya, itu dia itu melakukan sholat lagi, periksa ini sholat apa,
dan periksa, oh ini sholat kodok, dan Anda nggak usah tanyakan kenapa dia sholat kodok. Atau misalnya Anda lihat teman Anda itu ngerokok, tanyakan kenapa orang itu ngerokok. Dalam itu ya, pendapat saya tentang kehidupan ini. Kehidupan yang di dunia ini pendapat saya itu bisa saja salah dan juga bisa saja benar. Pendapat saya tentang kehidupan di dunia ini, di alam semesta ini, itu adalah sebuah kompetisi. Suatu yang adalah suatu pertandingan. Kalau Anda tahu game Battle Royale, Battleground, atau game-game lainnya, itu pasti ada yang namanya kompetisi. Bersaing untuk menjadi lebih baik dari yang lain. Sama juga kehidupan. Mau Anda di Swiss, mau Anda di Kanada, mau Anda di manapun itu, bahkan di gua ataupun di pelosok terpencil yang gak ada orangnya, Anda tetap berada di komunitas. Anda akan bersaing oleh siapapun itu, dari makhluk hidup seperti binatang atau manusia, dan seperti alam semesta. Anda akan bersaing sama mereka dan menjadi lebih baik dari yang lain. Jangan katakan bahwa dunia ini tidak ada namanya kompetisi. Anda sekolah dapat rank 1, dapat rank 2, 3 sampai seterusnya. Itu kan kompetisi. Sama juga lainnya. Dunia ini penuh dengan kompetisi. Dan kompetisi itu akan mengikuti Anda terus menerus. Kalau Anda nggak mau namanya bersaing sama orang lain, menjadi lebih baik daripada orang lain, mending Anda mati saja. Karena kalau Anda mati, maka hasilnya akan dapat. Dan juga kompetisi itu akan berhenti untuk mengikuti Anda. Dan juga dunia juga ini menurut pendapat saya itu seperti panggung. Ini pendapat saya, itu bisa salah juga bisa benar. Ini pendapat saya, dunia itu kayak panggung. Sama dengan juga kayak panggung. Kalau Anda tahu panggung ya, seperti film-film itu, dunia itu seperti itu. Semua ini, orang-orang yang ada di sekitar Anda atau Anda sendiri dan saya, itu adalah invisi, MC, bukan NPC, bukan. Semua ini yang Anda lihat atau Anda sendiri itu adalah MC atau MC atau karakter utama. Tidak ada namanya NPC, karakter sampingan atau karakter lainnya. Dunia ini tuh kayak panggung. Anda akan dilihat oleh banyak orang nantinya. Kalau Anda tahu kalau dunia ini panggung, kenapa Anda buat film yang begitu jelek? Seperti film orang yang malas-malesan, kerjaannya tidur terus, makan, tidur, main game, nonton bokep. Itu apakah itu hal yang Anda mau dalam hidup Anda, atau itukah yang Anda mau dalam pembuatan film untuk Anda sendiri? Anda itu adalah MC, karakter utama dalam dunia ini. Sama juga orang lain. Anda adalah MC dan Anda juga sekaligus sutradaranya. Dan Anda menentukan film mana yang bagus. Orang mana mungkin buat film yang jelek? Orang mana mungkin buat karakter yang tidak bagus? Karakter yang bajingan, karakter yang jelek pelakunya. Pasti orang akan milih karakter yang bagus.
karakter yang sangat bisa jadikan contoh. Pasti orang akan memilih itu. Sama juga yang tadi, kompetisi sama panggung. Bisa saja berhenti jika Anda mati. Kalau Anda mati, maka rekaman yang dari awal Anda lahir sampai Anda mati itu direkam. Dan akan dilihat oleh banyak orang. Oh, orang ini kayak gini. Oh, orang itu kayak gitu. Akan dilihat banyak orang. Itu pendapat saya tentang dunia ini. Dan juga di sini saya tuh seperti ya biasa ya, saya tuh kurang menyusun untuk kata-katanya untuk bisa mengerti. Atau misalnya menyusun kata-kata biar bisa mengerti oleh Anda sendiri. Merencana kata-kata saya. Karena gimana ya? Dari balik lagi ke topik awal ya. Saya itu kurang untuk makainya dialog. Mungkin saya akan buat dialog biar konten edukasi ini biar bisa mengerti dan juga poin-poinnya udah tahu, bukan penjelasan yang banyak bacot, yang banyak banyak ngomong tapi ujung-ujungnya nggak ngerti apa-apa gitu. Ujung-ujungnya Anda itu nonton video ini atau video orang lain nggak ngerti apa-apa gitu. Dan juga pandangan dari sudut lain gitu kan. Saya juga akan menjelaskan ya bahwa seperti yang tadi saya bilang bahwa Anda itu harus berpikir kritis dalam apapun itu. Perhatikan kata-kata orang lain, perhatikan bahasa tubuhnya kayak gimana. Karena ya pendapat orang lain tentang hal apapun, tentang agama, tentang pendidikan, dan hal lainnya yang Anda dengar, itu bisa saja salah dan bisa juga benar. Termasuk pendapat Anda sendiri. Dan saya juga katakan, jangan takut salah terhadap apapun itu. Salah, itu nanti aja pikirannya. Anda itu pengen sukses dalam finansial. Anda coba aja bikin bisnis. Anda coba aja bikin namanya produk kerajinan. Bikin yang menghasilkan uang. Coba itu. Mulai sesuatu yang baru. Jangan takut untuk memulainya. Karena kebanyakan orang suka takut dalam memulai suatu hal yang baru. Bagi saya, inilah yang kekurangan dari manusia itu sendiri. Ya, ini agak lumayan kesel juga sebenarnya. Karena setiap saya bikin konten selalu diganggu. Saya tuh bikin kontennya di sekolah, ya di sekolah ini, ya. Anda lihat ini sekolah. Dan juga saya tuh rekamannya pas orang-orangnya gak ada. Karena ya berisik gitu. Apalagi mereka tidak mengerti apa yang saya bicarakan itu apa. Balik topik awal yang saya udah bilang bahwa hidup itu harus berpikir kritis dan punya namanya kontrol terhadap apapun, perasaan dan juga logika. Kapan harus mulai, kapan harus berhenti, kapan harus melakukan suatu hal, kapan harus tidak melakukan suatu hal. Dan juga saya akan mau bilang kepada Anda atau kalian semua ya yang nonton video saya, coba perhatikan kata-kata orang lain. Perhatikan kata-kata orang lain itu. Anda dengar apakah hidup orang ini adalah hidup yang Anda mau, atau misalnya periksa gitu. Periksa semua yang Anda tonton, pendapat yang Anda tonton itu atau Anda dengar, itu periksa semuanya. Apakah
ini berguna untuk saya atau tidak. Jangan Anda makan telan-telan semuanya, karena Anda harus punya namanya suatu yang menganalisi, membunuh suatu yang tidak bagus untuk Anda, menghilangkan suatu yang tidak baik. Seperti kata-kata ini gak baik untuk Anda hilangkan. Jangan Anda telan mentah-mentah. Pendapat orang lain tidak semuanya itu pantas untuk Anda terima. Ilmu juga sama ya. Jangan Anda pelajari semua ilmu, tapi pelajarilah ilmu-ilmu yang Anda butuhkan, ilmu-ilmu yang Anda butuhkan suatu hari nanti, yang Anda mau ke depannya kayak gimana. Karena harus mikir gitu satu hal itu. Oh, ini pendapatnya bagus nih. Oh, pendapat ini bener nih. Oh, ilmu ini bagus nih. Itu Anda harus punya namanya membunuh sesuatu yang bullshit buat Anda. Seperti seperti kata-kata orang lain tentang motivasi, tentang apapun itu, tentang kehidupan itu coba periksa orangnya. Apakah hidup dia ada hidup yang Anda mau? Kalau mau, Anda ikuti dan dengarkan. Seperti Elon Musk. Apakah Elon Musk ini hidupnya yang Anda mau? Kalau mau, silakan dengarkan dan ikuti. Karena ya, kalau Anda semuanya itu ditelan, ya, sebenarnya saya nggak terlalu masalah ya. Tapi masalahnya, semua ilmu itu pasti yang dibutuhkan cuma sedikit, nggak banyak. Dan ilmu-ilmu itu ada malah menelan suatu ilmu yang nggak berguna buat Anda. Oke, itu aja dari saya ya. Kurang lebihnya minta maaf, karena saya itu agak sedikit ada acara ya. Ada acara guru dan juga ada acara yang lainnya gitu. Jadi saya pamit dulu karena saya pergi hari ini. Jadi semoga apa yang saya katakan tadi bisa ambil positifnya yang saya udah bilang. Dan juga terima kasih buat Anda yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Walaupun video ini tuh sebenarnya kata-kata yang saya ucapkan itu kadang-kadang bullshit, kadang juga enggak. Oke, itu aja dari saya. Sampai jumpa di next video. Dadah.